sahabat jelajah punya cerita. Kali ini bersama saya Alvina, siswi dari SMK Multimedia Sumbangsi kelas 11. Kali ini kita akan berpetualang nih menuju ke dunia yang luas lewat lembaran-lembaran buku. Wah, kita bakal kemana nih? Kita bakal ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yuk kita mulai menjelajah bersama. Nah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau biasa disebut sebagai Perpusnas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugasnya dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, rujukan, deposit, penelitian, pelestarian, dan pusat jaringan serta berkedudukan di ibu kota negara. Perpustakaan ini berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11, Jakarta Pusat, dan sebagian besar perkantorannya di Jalan Salemba Raya nomor 28A. Perpustakaan ini bermula dengan didirikannya Batavia Kinescape pada tanggal 24 April 1778. Lembaga ini adalah pelopor perpustakaan dan dibubarkan di tahun 1950. Perpustakaan ini memiliki arti yang sesungguhnya, yaitu lembaga yang tidak hanya melayani anggota perkumpulan ilmu pengetahuan tertentu, tetapi juga melayani anggota masyarakat dari semua golongan. Walau terbuka untuk umum, koleksinya bersifat tertutup dan tidak dipinjamkan untuk dibawa pulang. Di sini juga memenuhi kebutuhan bahan pustaka, khususnya bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu dia profil dan sejarah singkat tentang perpustakaan Indonesia. Nah, sekarang kita coba tanya nih ke salah satu pengunjung. Menurut mereka perpustakaan ini semenarik apa sih? Oke, saya di sini mau tanya sebentar nih. Ke perpustakaan mau ngapain aja ya? Aku kalau kesini biasa ngerjain tugas, kadang suka baca-baca, apalagi kalau masa pelajar ya, buat nentuin cita-cita kan emang harus nimba ilmu dari sekarang. Oh gitu ya. Jadi di sini mau sekedar baca dan mengerjakan tugas ya. Berarti di perpustakaan ini gimana nih? Di sini sukanya apa aja nih? Dari mungkin fasilitasnya atau kelengkapan bukunya, apa yang paling disukai? Kalau dari fasilitasnya kan kalau ada kartu ya, kartu perpustakaan. Itu kan kalau di perpustakaan, di luar perpustakaan nasional, itu kan panjang terus kan. Tapi kalau di sini kan selamanya. Itu biar gak ribet sih. Terus yang paling sukanya kita kalau udah balikin buku nggak langsung ke atas, jadi di dekat sana. Tinggal ditaruh pakai alat apa. Jadi selama di perpustakaan ini kalau secara kelengkapan bukunya ya itu menurut kakak itu lengkap atau masih ada kekurangan? Kalau menurut aku lengkap, tergantung kamu nyarinya apa dulu. Kalau aku nyarinya kayak aku pengen jurusan ilmu komunikasi misalkan. Itu kan waktu itu pernah aku pinjem, cuma ada satu, itu sumpah kayak lengkap, cuma dia banyak gitu. Oh begitu ya. Terus yang terakhir nih, selama pergi ke perpustakaan, selama berada di sini itu kualitas pelayanannya tuh gimana tuh? Kualitasnya ramah, pelayan-pelayan, terus kayak satpamnya juga ramah. Kalau ditanya kayak misalkan kayak aku bingung di lantai mana aja yang harus dieksplor atau enggak, buku-bukunya di mana aja, itu dikasih tahu. Oh gitu. Ya makasih ya kak. Nah itu dia sahabat jelajah punya cerita, pendapat mereka tentang perpustakaan ini. Nah sekarang kita mulai naik ke lantai atas yuk. Saat kita masuk ke dalam perpustakaan, tentunya ada peraturan yang harus kita ikuti. Salah satunya adalah kita harus membuat kartu keanggotaan di lantai 2 layanan keanggotaan, layanan informasi, dan auditorium yang dapat memudahkan kita untuk mengakses tiap lantai perpustakaan. Kita juga diwajibkan untuk menyimpan tas laptop, dan barang-barang lainnya ke dalam loker penitipan. Sebagai gantinya,
kita akan membawa tas berwarna hijau yang disediakan oleh perpustakaan. Kita diperbolehkan membawa buku catatan, alat tulis, dan laptop ke ruang baca. Lalu, barang berharga dan uang lebih baik tidak disimpan di dalam loker penitipan. Sebagai pengunjung, kita tidak boleh merusak, mencoret, melipat, dan merobek koleksi, dan tidak diperbolehkan untuk makan, minum, dan merokok di dalam ruang baca. Oh iya, di perpustakaan ini lantainya ada banyak loh. Ada berapa tuh? Ada 24 lantai. Wah, banyak kan? Gedungnya saja sudah kelihatan tinggi sekali. Tentunya lantainya ada banyak. Ditambah, tiap lantai ada fasilitas-fasilitas yang berbeda dan pastinya menarik. Karena ada 24 lantai, aku mau ambil 3 lantai saja. Aku pilih lantai 9, layanan naskah Nusantara, lantai 15, layanan koleksi referensi dan ilmu perpustakaan, dan lantai 21, layanan koleksi monograf terbuka. Oke, sahabat jelajah punya cerita. Sebelum kita mulai menjelajah nih, aku mau tanya nih ke salah satu karyawan yang ada di perpustakaan. Nah, Mbak, saya mau tanya nih, udah berapa lama kerja di Perpustakaan Indonesia? Saya bekerja di Perpustakaan Nasional sudah kurang lebih 5 tahun. Sudah kurang lebih 5 tahun, berarti udah cukup lama ya. Di sini kegiatan sehari-harinya apa aja nih selama kerja di perpustakaan? Pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pustakawan itu terutama di layanan informasi. Jadi tugas pokoknya adalah membantu pemustaka dalam melakukan referensi cepat dan juga melakukan penelusuran gitu. Oh begitu ya, jadi itu tugas sebagai pustakawan di perpustakaan. Nah, ada harapan apa nih buat perbaikan atau pengembangan perpustakaan Indonesia buat di masa depan? Karena saat ini Perpustakaan Nasional sudah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, harapan kedepannya untuk hal-hal yang memang sudah baik itu bisa dipertahankan, dan untuk hal-hal yang kurang baik bisa ditingkatkan dan lebih mengikuti zaman di era teknologi ini semakin berkembang gitu. Oh begitu ya, makasih banyak ya udah menjawab pertanyaan. Nah itu dia sahabat jelajah punya cerita, wawancara dari salah satu karyawan yang ada di perpustakaan. Nah sekarang kita mulai jelajah yuk. Ini dia para sahabat jelajah punya cerita. Lantai 9, layanan naskah Nusantara. Di sini ada apa aja ya? Kita lihat-lihat yuk biar gak penasaran. Layanan ini menyediakan berbagai koleksi yang ditulis di berbagai aksara dan bahasa. Untuk aksara daerah, ada aksara Jawa, Jajawen, Sunda kuno, Bali, Bugis, Batak, Lampung, dan Incung. Sedangkan aksara lainnya terdiri dari aksara Arab, Arab Gon, dan Latin. Dan bahasa Jawa, Jawa kuno, Bali, Sasak, Bugis, Sunda, Madura, Lampung, Batak, Rejang, dan lain-lain, termasuk bahasa daerah yang banyak digunakan di naskah Nusantara. Naskah-naskah ini memiliki subjek yang beragam, seperti keagamaan, sejarah, sastra, bahasa, pengobatan, arsitektur dan tata kota, sistem administrasi, kesenian, teknologi, pertanian, perbintangan, mantra, dan lainnya. Sekarang kita di lantai 15. Di sini layanan koleksi, referensi, dan ilmu perpustakaan. Keren gak tuh dari namanya? Layanan ini menyediakan koleksi dengan subjek yang luas mulai dari teknologi informasi hingga geografi sejarah. Juga menyediakan koleksi laporan penelitian, tesis, serta disertasi yang siap untuk dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian. Di sini ada ruang baca di tempat mandiri maupun kelompok. Juga ruang diskusi yang dilengkapi dengan saluran elektronik pada tiap meja baca.
Kapasitas yang luas dan didukung suasana yang tenang menjadikan layanan ini cocok untuk mengerjakan tugas. Oke, sahabat jelajah punya cerita. Sekarang kita di lantai 21 dan ini lantai terakhir yang kita kunjungi. Di sini tempatnya layanan koleksi monograf terbuka. Bisa dilihat ada banyak koleksi-koleksi buku yang bisa dibaca di sini. Sebenarnya koleksi di layanan monograf ini terbagi ke 2 lantai, tapi aku mau memperlihatkan 1 lantai saja. Nah, untuk di lantai 21 ada koleksi karya umum, ilmu komputer, software dan hardware, metodologi penelitian, ilmu filsafat, ilmu sosial, dan ilmu bahasa. Nah, sahabat jelajah punya cerita. Setelah menjelajah nih, aku udah mulai paham kalau tiap lembaran cerita yang kita baca itu tiket menuju petualangan dunia yang luas. Kita sebagai pembaca bisa mendapatkan banyak pengetahuan nih dan bisa mengetahui kalau ada kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Berkeliling di dunia buku bukan hanya tentang membaca kata-kata di atas kertas, tetapi juga tentang membawa pengetahuan ke tingkat baru. Ini adalah perjalanan yang membangun jembatan pengetahuan, memperkaya jiwa dan pikiran pembaca dengan setiap cerita yang ditemui. Inilah akhir episode dari Jelajah Punya Cerita berkeliling di dunia buku. Sampai jumpa sahabat Jelajah Punya Cerita dan bahagia kita yang tentukan.